Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, materi pertama dari pelajaran kita Al-Maharatu Al-Arabiyah li ghairi abna'iha fi qismil lughatil arabiyyah Kulliyatil Ulumi Al-Insaniyah Jami'at Hasanuddin adalah tentang harakat, al-harakat. Huruf-huruf dalam bahasa Arab terdiri dari huruf-huruf mati atau konsonan. Buku-buku yang dikarang dalam bahasa Arab pada umumnya tertulis dengan huruf gundul tanpa dibubuhi tanda baca. Mengapa? Karena para pembaca sudah menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi, mereka tidak memerlukan tanda-tanda tersebut dicantumkan. Oleh karena itu, bagi pemula, pembelajar, bukan penutur bahasa Arab, yang hendak mempelajari bahasa Arab, dianjurkan agar sejak awal mengenal kosakata, sekaligus mengenal arti dan cara mengucapkannya. Mengapa? Karena huruf-huruf dalam bahasa Arab terdiri dari huruf-huruf gundul atau konsonan. Maka, apabila divokalkan ditentukan oleh lambang-lambang yang biasa dikenal dengan istilah baris atau istilah harakat. Baris atau harakat atau tanda bunyi bagi setiap huruf dalam suatu kosakata dibagi secara umum ke dalam dua jenis. Yang pertama, harakat atau baris-baris yang terletak pada huruf-huruf sebelum huruf akhir dari satu kosakata, dan pada umumnya huruf ini atau harakat tersebut tidak berubah-ubah. Contohnya Alkitab. Tetapi Alba yang di belakang itu bisa saja dibaca menjadi bi, bisa dibaca menjadi ba. Jadi Alkitabu bisa berubah menjadi unsur ilal kitabi atau akhadtu alkitaba. Jadi harakat itu yang berubah sebenarnya adalah pada huruf terakhir. Kenapa berubah? Baris-baris yang terletak pada huruf akhir dari satu kosakata mengalami perubahan karena berbeda fungsi kata itu dalam satu struktur kalimat. Inilah yang biasa dipelajari dalam ilmu nahwu, tapi itu nanti. Jenis-jenis baris atau jenis-jenis harakat yang terdapat pada satu kosakata umumnya atau dikelompokkan dalam 7 kelompok besar. Yang pertama al-fathah, yaitu baris yang berbentuk garis lurus pendek dan sedikit miring terletak di atas huruf, seperti pada contoh ini. Ini melambangkan bunyi A. Jadi A, K, La, misalnya seperti itu. Yang kedua, ad-dhammah, yaitu baris yang berbentuk bundar kecil berakar ke bawah terletak di atas huruf juga yang melambangkan bunyi U. Contoh U, Su, Nu. Yang ketiga, al-kasrah. Bentuknya sama dengan bentuk al-fathah, garis miring kecil, tetapi terletak di bawah huruf yang melambangkan bunyi I. Contoh I, Bi, Li. Yang keempat adalah as-sukun. As-sukun berbentuk bundar kecil, terletak di atas huruf, melambangkan bunyi desah atau mati. Un. Kemudian, as-sidda atau at-tasdid, tanda penggandaan huruf 2 kali ganda. Yang pertama mati dan huruf kedua hidup, dan bentuknya sama dengan huruf sin kecil tetapi tidak berkaki, terletak di atas huruf. Contohnya seperti pa, ka.
Berikutnya adalah at-tanwin, yaitu tanda yang melambangkan bunyi an, un, in. Yang bentuknya kalau melambangkan bunyi an adalah tanda fathah yang digandakan dan terletak di atas huruf dan berbunyi an atau berbunyi in jika tandanya adalah kasrah yang digandakan dan terletak di bawah huruf, atau berbunyi un jika tanda dhamma yang digandakan dan terletak di atas huruf. Jadi, bunyi tanwin dalam bahasa Arab hanya terletak pada huruf akhir dari kosakata. Berikutnya adalah al-mad, yaitu tanda yang menunjukkan kepada bacaan atau bunyi panjang, seperti ta, zi, zu. Apabila bunyi a dipanjangkan, maka di depannya diletakkan tanda mad, yaitu huruf alif, seperti huruf-huruf yang Anda lihat di layar, ta. Dan apabila baris kasrah yang diinginkan atau kita ingin panjangkan, maka ditambah dengan huruf ya. Contohnya, di. Dan apabila huruf dhamma yang dipanjangkan, maka disambung dengan huruf waw. Contohnya, zu. Jumlah huruf atau tanda mad dalam bahasa Arab hanya 3, yaitu alif, ya, dan waw. Berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan rasmul huruf atau penggabungan huruf atau penulisan huruf. Huruf-huruf dalam bahasa Arab apabila dirangkaikan satu dengan yang lain mempunyai beberapa bentuk. Ada yang berbentuk berdiri sendiri, ada yang bentuknya berdiri sendiri, yang kedua bentuknya terletak pada permulaan kata, yang ketiga bentuknya kalau terletak pada pertengahan kata, dan yang keempat bentuknya terletak di akhir kata. Pada tabel berikut, kita bisa melihat bagaimana bentuknya itu. Contohnya, huruf alif. Jika terletak di awal kata, maka kita akan melihat dia seperti akala. Tetapi kalau dia di tengah kata, wastatil kalimat, jadi awal kalimat, contohnya tadi adalah akala. Sedangkan di wasatul kalimah itu ada dua bentuknya. Seperti pada kata mala didahului dulu, atau dia berdiri sendiri seperti dama. Di akhir kalimat juga ada dua bentuknya, seperti pada kata ana dan hada. Begitu pula dengan huruf ba. Di awal kata seperti pada kata bait. Di tengah kata, dua bentuknya. Didahului atau dia berada di antara dua, seperti kata katalah, di antara dua huruf, katalah. Atau seperti tidak disambung dengan huruf yang pertama, seperti pada kata ata. Di akhir kalimat, seperti contohnya di sini adalah sabata. Atau di akhir kalimat tapi dia tidak bersambung. Boleh jadi bentuknya seperti itu. Tut. Jadi kita memperhatikan huruf bahasa Arab. Kalau di tengah kalimat dua bentuknya, di akhir juga dua bentuknya. Huruf sa juga seperti itu. Kita bisa lihat ada kata sabata. Kemudian di tengah kalimat kata masalah. Jadi asa didahului mim, tapi sesudahnya ada huruf lam. Masalah. Mislu. Tapi bisa juga huruf sa itu tidak bersambung dengan huruf yang pertama, karena didahului oleh huruf alif, misalnya asasu. Di huruf akhir bisa kita lihat dia bersambung seperti kata makasa atau
dia berdiri sendiri tapi letaknya di huruf akhir, seperti thalathun. Al-jim juga seperti itu. Di awal kata, seperti kata jamala. Di tengah kata, bentuk pertama didahului dan ada juga sesudahnya, seperti kata hajara. Atau di tengah kata tapi tidak bersambung dengan huruf sebelumnya, seperti ajaba. Huruf jim juga ini di akhir kata, seperti hajj, atau tidak bersambung seperti dajaj. Jadi di akhir kata dia bersambung dengan satu huruf sebelumnya atau berdiri sendiri. Begitu pula dengan huruf al-ha. Di awal kata seperti hamala, hamala. Di tengah kata seperti yahmilu, atau seperti kata ahabba. Tapi di akhir kata dia bisa bersambung dengan huruf sebelumnya seperti masaha, atau berdiri sendiri seperti pada kata swabahun. Huruf al-kha juga seperti itu. Di awal kata dia seperti khadim, dibentuk di tengah kata bisa seperti mahbah, tempat membuat roti, atau seperti akhraja, dia di tengah tapi tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Sedangkan di kata mahbas, dia bersambung dengan huruf sebelumnya dan bersambung dengan huruf sesudahnya. Di akhir kata, dia bisa bersambung dengan huruf sebelumnya seperti bitihun, semangka, atau dia baru sendiri seperti khuhun. Begitu pula dengan kata dal. Di awal kata seperti kata dakhala, atau dia bersambung atau di tengah seperti kata yaduru, atau dal di tengah tapi tidak bersambung sebelum dan sesudahnya seperti kata adabun. Di akhir kata bersama dengan huruf sebelumnya seperti balad, atau di akhir kata tidak bersama dengan huruf sebelumnya seperti iyad. Sama dengan asal, di awal kata seperti sahaba, dengan kata tapi dia bersama dengan huruf sebelumnya basala, atau di tengah kata tapi tidak bersambung dengan huruf sebelumnya seperti asana. Bisa juga di akhir kata bersambung dengan huruf sebelumnya seperti kata latif, enak. Atau dia di akhir kata tapi tidak bersambung dengan huruf sebelumnya seperti itkat. Dan seterusnya, kalian bisa melihat di laman sekolah Unhas ACID. Anda bisa masuk di halaman sekolah Unhas ACID. Anda masuk di mata kuliah kemahiran bahasa Arab, dan kalian tentu sudah tahu cara mengaksesnya. Anda masuk di kemahiran bahasa Arab 1. Anda klik mata kuliah seperti ini. Kemudian Anda masuk di alur pembelajaran. Anda bisa mengakses di pekan pertama. Kemudian di sini Anda bisa lihat lengkap tentang rasmul huruf itu. Mulai dari huruf alif sampai dengan huruf al-ya. Anda bisa lengkap, Anda bisa lihat secara lengkap di laman sekolah. Jadi, Anda bisa belajar sendiri, kemudian nanti di Tetap Maya akan ada forum. Kita lanjutkan. Jadi, setelah Anda belajar tentang huruf-huruf itu, maka Anda akan diminta untuk masuk di sekolah kembali, masuk di menu tes formatif, kemudian Anda mengerjakan imtihan al-mufradat al-awal. Jadi, kembali seperti di sekolah tadi, Anda masuk di
yang disebut dengan di kemahiran bahasa Arab ya, tes formatifnya. Di sini tidak nampak, saya akan nampakkan dulu ya. Jadi, tes formatif bahasa Arab, Anda bisa lihat nanti bentuknya seperti ini. Ya. Nah, yang dimaksud itu adalah tes formatif ini. Ya. Anda masuk di imtihan al-awal. Yang ini. Ya. Anda bisa berlatih. Klik di sini. Ini bukan 3 kali, tapi ini Anda diberikan kesempatan 7 kali. Di sini ada 150 kosakata, Anda tinggal masuk. Ya. Kemudian di dalam berlatih itu Anda bisa lihat 105 kosakata setiap pekan yang harus Anda hafal. Cara menghafalnya adalah 15 kosakata per hari. Anda bisa bagi-bagi. Apakah 3 kosakata sebelum salat atau 5 kosakata sebelum salat. Kalau itu kita jadikan patokan. Jadi, Anda bisa melakukan seperti ini ya. Jadi, Anda bisa lihat ya. Anda menghafal ini semua bacaannya, dan inilah bagian dari belajar secara online. Jadi, sekali lagi, Anda masuk di sekolah, menu tes formatif, Anda mengerjakan imtihanul al-mufradat. Di sana juga sebenarnya banyak sekali di tes formatif ini, di menu tes formatif, latihan-latihan Anda belajar sendiri. Anda bisa melatih diri setiap pekan. Sekali lagi, kami mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap pekan dalam 7 hari itu kalian harus menguasai 105 kosakata. Jadi, hitung-hitungannya adalah selalu menghafal 15 kosakata per hari. Dan itu akan selalu dites. Daftar kosakata yang dihafal juga disiapkan di alur pembelajaran. Demikian untuk pertemuan yang pertama. Silahkan melatih, bermain di kuis, berinteraksi dengan sekolah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairal jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.